Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Dainja Kerans dengan nomor induk mahasiswa 1904020091 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep timbulnya penyakit layu bakteri pada tanaman cabai. Konsep timbulnya penyakit layu bakteri pada tanaman cabai akan saya jelaskan dengan 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep segitiga penyakit, yang kedua, konsep segi 4 penyakit, dan yang ketiga, konsep segi 5 penyakit. Kita akan lihat bersama-sama yang pertama, konsep segitiga penyakit. Bagaimana konsep segitiga penyakit itu? Kita lihat diagram konsep segitiga penyakit. Di sana ada tanaman cabai, ada lingkungan bersuhu 30-35 derajat Celcius, dan ada bakteri Ralstonia solanacearum. Di sini saya menggunakan patogen bakteri Ralstonia solanacearum dalam konsep timbulnya penyakit layu bakteri tanaman cabai ini. Penyakit layu bakteri pada konsep segitiga penyakit ini terjadi bila mana ada interaksi dari 3 faktor, yaitu antara patogen bakteri Ralstonia solanacearum, tanaman cabai, dan lingkungan di mana tanaman cabai itu tumbuh atau dibudidayakan. Bakteri Ralstonia solanacearum akan berkembang dengan baik pada lingkungan yang bersuhu 30 derajat sampai 35 derajat dengan kelembapan udara dan tanah yang tinggi. Umumnya bakteri ini lebih banyak terdapat pada tanah-tanah aluvial dan tanah yang telah tua. Patogen ini kemudian akan menyebar melalui tanah dan dapat bertahan hidup pada tanah tersebut. Bakteri Ralstonia solanacearum kemudian akan menginfeksi inangnya, yaitu tanaman cabai, melalui akar tanaman cabai dan menimbulkan penyakit layu bakteri. Gejala awal yang ditunjukkan bila bakteri ini telah menyerang, yaitu layunya beberapa daun muda dan menguningnya daun tua sebelah bawah. Beberapa hari kemudian, daun-daun lainnya juga akan menjadi layu dan dapat terjadi kerontokan daun. Pada tanaman cabai yang daunnya sudah mulai layu, bila batangnya dipotong dan dibelah memanjang, maka akan tampak garis-garis berwarna coklat yang memanjang sampai ke tulang daun. Garis-garis coklat tersebut berlendir menandakan jaringan pembuluh yang rusak terserang. Empulur batang tanaman menjadi berwarna coklat lalu membusuk sehingga pangkal batang menjadi berongga. Akar tanaman cabai juga menjadi berwarna coklat dan kemudian membusuk dan akhirnya tanaman cabai bisa mati. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep segi 4 penyakit. Diagramnya bersama-sama kita bisa lihat. Di sana ada lingkungan bersuhu 30-35 derajat Celcius, berkelembapan tinggi. Ada tanaman cabai, ada bakteri Ralstonia solanacearum, dan ditambah ada manusia. Penyakit layu bakteri pada konsep segi 4 penyakit ini terjadi karena adanya manusia yang ikut berperan, di mana awalnya manusia sebagai penanam berusaha untuk mempengaruhi faktor lingkungan, tanaman cabai, dan patogen bakteri Ralstonia solanacearum agar terjadi interaksi yang menguntungkan bagi petani. Jadi maksud tindakan manusia itu adalah mencegah agar tidak timbulnya penyakit, sebab tidak ada petani di dunia ini
yang mau rugi. Namun kadangkala adanya campur tangan manusia ini justru memicu terjadinya penyimpangan proses fisiologi dari tanaman cabai sehingga terjadi penyakit layu bakteri. Kita ambil contoh, misalnya manusia kurang memperhatikan tanah atau lingkungan yang akan ditanami cabai. Ia menanam pada tanah aluvial atau tanah-tanah tua pada dataran rendah, di mana dataran rendah tentunya memiliki temperatur udara yang tinggi. Nah, ini yang akan memicu berkembangnya bakteri Ralstonia solanacearum, penyebab penyakit layu bakteri pada cabai yang ditanam tersebut. Ketika penyakit ini sudah menyerang, maka tanaman cabai akan segera menunjukkan gejala awal sakitnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari daun muda bagian atas menjadi layu, daun tua bagian bawah akan menguning, daun-daun mulai rontok, dan hari demi hari, akhirnya tanaman cabai pun mati. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konsep segi 5 penyakit. Kita lihat bagannya, ada manusia, ada bakteri Ralstonia solanacearum, ada tanaman cabai, ada lingkungan bersuhu 30-35 derajat Celcius berkelembapan tinggi, dan ditambah dengan adanya waktu. Penyakit layu bakteri pada konsep segi 5 penyakit ini, yaitu dengan ditambahnya faktor waktu. Waktu berpengaruh pada lingkungan tanaman cabai sebagai tempat tumbuh bakteri Ralstonia solanacearum. Bila manusia menanam cabai pada lingkungan yang pada waktu 1 sampai beberapa musim tanaman sebelumnya sudah terserang patogen ini, maka sangat besar kemungkinan cabai yang ditanam tersebut akan kembali terserang penyakit sehingga menyebabkan petani akan mengalami kerugian lagi. Kita lihat bersama-sama beberapa potret tanaman cabai yang sudah terserang penyakit layu bakteri. Keadaannya seperti ini, mulai dari daunnya sampai batangnya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai konsep timbulnya penyakit layu bakteri pada tanaman cabai, yaitu konsep segitiga penyakit, konsep segi 4 penyakit, dan konsep segi 5 penyakit, serta gejala dan tanda penyakit yang ditimbulkan. Sekian dan terima kasih.